Yudi pernah kan geledah yang cepat sekali? Wih, wah, saya ingat banget tuh Bang, satu kasus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Saya sekarang dengan Yudi Purnomo Harahap. Sekarang diskusinya soal penyidik. Nah, Yudi ini penyidik juga, saya juga penyidik. Jadi sesama penyidik itu sebetulnya sering ada kegiatan yang bekerja sama. Dalam bekerja sama itu tentunya banyak cerita kan. Nah sekarang gimana Yudi? Yudi masih ingat nggak beberapa kasus-kasus yang menarik? Iya, kalau saya kan beda sama Abang ya. Abang masuk di KPK itu dari kepolisian langsung jadi penyidik ya. Ya. Kalau saya kan dari pencegahan dulu, Ya. tahun 2007, baru kemudian di tahun 2012 pelatihan penyidik, 2013 dilantik. Nah, tapi saya belum bareng sama Abang satgasnya. Ya. Nah, saya ingat pertama kali kita itu kerja bareng gabungan satgas ketika perkara OTT lah di daerah Jawa Timur. Saya ingat waktu itu kan Abang yang mimpin. Nah, saya dan tim menangkap mereka yang ada di Jakarta, Abang yang ada di di Jawa Timur itu ya Bang ya. Nah, benar, Abang di sana ngapain aja tuh Bang? Wah, itu menarik tuh. Jadi... Ya, saya kan lihat di grup, wah Abang sampai harus gedor-gedor karena orang yang nggak mau keluar tuh kan. Iya. Jadi waktu itu menarik. Jadi ketika mau OTT, kita kan kesulitan tuh masuk ke rumahnya. Ketika kesulitan, tetap kita terus upayakan dengan cara-cara yang tentunya dibenarkan ya. Yang menariknya adalah orang ini sebetulnya sedang bersiap mau kabur. Ketika bersiap mau kabur, dia kumpulkan, tapi karena sudah malam dia ngantuk mungkin kan, tidur dulu. Jadi ketika dia tidur, keburu kita datang. Ketika kita datang, terus kemudian kita ketuk rumahnya, dia buka pintu, kita masuk dan kita tangkap dia dalam hal tertangkap tangan. Yang menariknya, karena sudah siap kabur, dia siapkan tas. Uang-uang dimasukkan di situ, ada 3 tas besar ya, isinya uang semua. Dan yang hebatnya adalah kita bisa dapatkan detail rekonsiliasi harta-hartanya. Kalau nggak begitu nggak dapat. Betul Bang. Oh iya Bang, saya waktu itu ingat banyak handphone juga ya Abang amankan tuh. Jadi semua data-data komunikasi terkait dengan hal yang berhubungan dengan cara melakukan kejahatan kita dapat semua. Dan uangnya itu disebar di lebih dari 50 account. Yang 50 account itu semuanya menggunakan nama-nama orang-orang yang susah dikenali. Karena nggak ada interaksi hubungan langsung dengan dia. Tapi kita dapat ketika dia mau kabur, dia bikin rekonsiliasinya. Karena apa? Dia sayang dengan hartanya kan. Ketika dia sayang sama hartanya betul-betul dijaga. Mau kabur, mau dibawa. Ketahuan. Selesai. Nah, dari situ kan saya ingat Bang, habis itu pertama kalinya juga kita kerjasama pengembangannya itu TPPU Bang. Itu perkara saya pertama Bang, TPPU. Ya, kan Abang Kasatgasnya waktu itu kan. Jadi kalau tidak salah kita hampir kurang lebih 400 miliar Bang ya. Benar. Kita dapetin itu dalam rekening gitu kan. Nah, itu kalau yang OTT pertama kita Bang ya, sama kasus pertama. Nah, yang kedua, kalau kasus kita bareng Bang, yang menarik ya, yang bagi saya itu sangat luar biasa ya, karena melibatkan banyak orang, kemudian proyeknya ada proyek strategis nasional, kemudian juga yang membuat rakyat juga tercengang gitu kan. Itu proyek IKTP Bang. Nah, saya ingat waktu itu kan Abang meminta kita bergabung ya untuk kerjasama karena kasus ini kan besar gitu kan. Nah, menurut Abang waktu itu kenapa sih kita harus membongkar kasus IKTP Bang? Iya, kasus IKTP itu kasus yang paling luar biasa. Bahkan FBI sendiri itu mengumumkan bahwa kasus IKTP itu kasus paling sulit di dunia. Kenapa sulit? Dia didesain sejak awal sebelum berbuat sampai kemudian dibuat sedemikian rupa melibatkan banyak kementerian lembaga, seolah-olah itu sudah didiskusikan, dibicarakan, seolah-olah harus ada pemeriksaan untuk menghindari ketika suatu saat ada pengusutan. Dan kemudian ketika kita mengusut, itu tentunya butuh waktu yang panjang. Baik untuk mengetahui bagaimana cara dia melakukan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan melawan hukumnya simbolnya banyak sekali. Oleh karena itu kita perlu bantu teman-teman untuk berbuat sama-sama. Yang kedua, kerugian keuangan negaranya banyak dan harus caranya panjang sekali untuk meriksa.
Dan yang menarik adalah ketika kita bisa mengungkap itu semua, maka upayanya adalah bagaimana mengungkap aktor-aktor intelektual lainnya yang lebih besar. Tapi memang sayangnya ketika di tengah-tengah saya diserang duluan, sehingga saya nggak bisa nemenin kawan-kawan. Yang menarik gini, satu hal. Ada satu kebiasaan yang sekarang berubah. Dulu kalau nangani kasus di KPK, ketika penyelidikan, itu diam, kita nggak pernah cerita. Betul Bang. Nggak pernah publikasi. Iya, kita baru publikasi kalau itu penetapan tersangka. Iya, penyidikan, kemudian tersangkanya siapa. Kenapa bisa begitu? Karena namanya penyelidikan itu masih awal. Masih belum menemukan bukti atau level keyakinan bahwa suatu perbuatan itu sudah ada, bisa diyakini bahwa itu kejahatan. Itu belum. Penyelidikan itu belum bicara itu. Maka perlu kedap, perlu lebih hati-hati, dan belum banyak orang yang boleh tahu. Kalau kemudian diumumkan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ngasih tahu kepada pihak orang-orang yang terlibat bahwa udah bukti-bukti disembunyiin aja. Atau yang kedua, pencitraan. Buat seolah-olah ada kasus padahal tidak. Nah, itu menjadi masalah tuh, Yul. Betul, Bang. Nah, kan balik ke IKTP lagi tadi, Bang. Kan begitu teman-teman dari BPKP ya waktu itu kita kan menghitung kerugian negara. Betul. Itu kan dari proyeknya sekitar kurang lebih 5,9 triliun, Bang ya. Kerugian negaranya itu 2,2 triliun lah kurang lebih hasil temuannya. Itu kok bisa korupsi sebanyak itu, gimana ya Bang? Iya, memang itu luar biasa ya. Tapi yang menarik adalah begini, menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli itu sangat hati-hati. Biasanya lebih kepada kalau seumpama ada hitungan yang masih berdebat, lebih bagus dihilangkan. Jadi 2,9 itu sudah pasti, yang sudah jelas. Ya sudah didukung dengan bukti-bukti yang kuat bahwa itu korupsinya. Tapi kalau mau dibuat lebih detail lagi, lebih dari itu. Betul Bang. Seserius itu. Belum lagi dampaknya dan lain-lain. Jadi itulah kejahatan-kejahatan yang diungkap. Dan waktu itu semangatnya untuk mengungkap kasus ketika kita menghadapi kasus besar, itu tentu kita melihat bahwa ada suatu kejahatan yang besar sekali. Yang kedua, kita semangat untuk menarik kerugian keuangan negara. Tapi sekarang enggak tuh kayaknya. Nah, betul Bang. Sekarang kerugian negara dibiarin. Kan ini yang menjadi masalah. Betul Bang. Dan yang menarik lagi Bang, kita pernah kerjasama bareng itu ada salah satu kasus ya peradilan Bang ya. Kemudian mafia juga, hukum. Ya, mafia hukum gabungan dengan ada swastanya juga Bang. Kenapa sih kita harus membersihkan sistem penegakan hukum di negara kita Bang? Wah iya, memang gini ya. Masalah penegakan hukum ini masalah yang paling mendasar. Kalau penegakan hukum itu bermasalah, biasanya demokrasinya bermasalah. Karena kalau bicara penegakan hukum, itu inti dari kemajuan itu di sana. Kalau penegakan hukumnya fair, penegakan hukumnya objektif, profesional, maka keadilannya akan tercapai dan itu menjadi jalan untuk kemajuan. Satu hal penting, kebijakan apapun tidak mungkin bisa terlaksana ketika penegakan hukumnya bermasalah. Orang akan pilih jalan belakang untuk melakukan sesuatu dan kebijakannya nggak akan efektif. Itu yang menarik. Tapi satu hal loh, saya ingat, Yudi pernah kan geledah yang cepat sekali. Saya ingat banget tuh Bang, satu kasus kan. Saya kan kalau geledah itu kan pasti pikiran saya ketika geledah misalnya kita berangkat pagi-pagi, wah pasti malam nih kan gitu kan. Karena tentu kita kalau geledah kan ada strateginya Bang. Kita menggeledah setiap ruangan dengan hati-hati, dengan cermat. Setiap lemari kita buka, lemari besi kita buka gitu kan Bang. Kita cari semua dokumen, alat komunikasi, kemudian uang gitu kan dan sebagainya Bang. Jadi tapi ternyata pernah sekali Bang, wah itu kok cepat sekali gitu kan. Nah, itu kan ada abang di situ tuh. Nah itu abang aja cerita itu. Wah itu menarik itu. Jadi menggeledah ternyata pihak yang pelaku kejahatannya ini sudah menduga atau mengetahui bahwa dia akan ditangkap dan kemudian rumahnya akan digeledah. Dia menghubungi orang yang di rumah agar kabur, sembunyi, dan barang-barang penting dikumpulin gitu untuk dibawa pergi juga, untuk disembunyikan. Begitu sudah selesai mengumpulkan, dia naikkan ke mobil barang-barang itu, dia mau keluar, mobil kita datang, set, udah.
Begitu kita datang, masuk ke rumahnya, Udah siap. semua bukti-bukti ada di mobil itu. Jadi kita cepat sekali meriksanya. Ternyata dia membantu kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, itu kan baik berarti. Kalau semua seperti itu gampang ya Bang. Tapi kan ada juga yang akhirnya menjadi buron Bang ya. Ya. Itu kan kita juga pernah juga ada tersangka yang buron juga Bang ya. Ya. Walaupun akhirnya ketangkap juga gitu kan. Bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Ya. Itu menurut Abang kenapa sih mereka pada buron gitu kan? Karena kan ya mereka pasti semua hak-haknya dipenuhi gitu kan Bang. Yang ada di KUHAP gitu kan. Kemudian istilahnya bertemu dengan keluarga malah lebih enak gitu kan. Jelas statusnya bahwa oh si ini ditahan di KPK bisa dikunjungi gitu kan. Kalau buron kan keluarganya aja mungkin nggak tahu Bang. Iya betul. Memang kebanyakan memang gini ya. Setiap pelaku kejahatan yang seperti Yudi pernah bilang lah bahwa penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor itu kan nggak mau ditahan. Nggak mau dia kemudian bisa mendapatkan hal yang membuat tidak bebas gitu kan. Padahal dia berbuat jahat yang harus bertanggung jawab. Dan kemudian yang satu hal yang menjadi menarik adalah mungkin orang akan bisa berpikir untuk kabur ketika dia punya keyakinan bahwa dia punya kesempatan untuk lolos dengan cara di-backingin oleh orang yang di atasnya, atau lolos karena dia yakin dia bisa masuk dalam dunia mafia peradilan untuk bisa dilonggarkan. Atau mau kabur untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Nah, bisa juga. Yang dengan begitu dia bisa lepas. Tapi ketika penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik dan profesional, peluang orang untuk kabur juga akan menjadi lebih berpikir untuk mau kabur karena peluangnya ketangkep. Tapi kalau kemudian kabur yang dibiarkan lama gimana tuh Yud? Nah, itulah. Aduh. Nah, terakhir Bang. Kita kan kasus terakhir kita itu kasus di Tanjung Balai ya. Wah, itu kan luar biasa ya. Dari penggeledahan itu ternyata itu kayak kotak Pandora ya kemana-mana gitu kan. Sampai ada juga akhirnya Dewas pun juga akhirnya memvonis gitu kan, menghukum gitu kan salah satu pimpinan KPK. Itu memang kasus itu begitu Bang ya. Artinya ketika kasusnya dianggap ya ini kasusnya biasa lah. Tiba-tiba hasilnya karena serius kita kan penyidiknya sangat serius bahwa setiap kasus harus ditangani dengan serius. Siapa yang terlibat dibongkar. Akhirnya kemana-mana kan. Termasuk ada penyidik KPK juga. Termasuk ada anggota DPR juga. Gitu. Nah penyidikan itu harus begitu Bang ya. Harus serius Bang ya. Harus mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya di perkara itu. Dan kalaupun ada pengembangannya ya harus diungkap siapapun gitu Bang. Dari pengalaman saya gini ya, dari pengalaman saya itu tidak mungkin orang bisa tertangkap berbuat jahat ketika dia baru pertama kali berbuat. Tidak mungkin. Yang tertangkap itu selalu adalah orang yang sudah berkali-kali berbuat. Oleh karena itu ketika mengungkap kasus, itu seharusnya penyidik itu melihatnya dengan lebih sungguh-sungguh dan komprehensif. Ketika mau menuntaskan agar diungkap semua, itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah pelaku itu punya hak untuk semua kejahatan yang dia lakukan diungkap sekaligus dan digabung perkaranya. Itu di undang-undang diatur. Nah, ketika hal begitu tentunya membuat dia bisa selesai dan bisa mempertanggungjawabkan semuanya sekaligus dan syukur-syukur dia bisa berinsaf, bertobat gitu kan dan kembali menjadi warga negara yang baik. Yang kedua adalah semua kerugian-kerugian yang ditimbulkan, semua kerusakan-kerusakan sistem yang dibuat gara-gara dia berbuat korupsi itu bisa diselesaikan, dipulihkan. Kalau uang negara ditarik-tarik, sistem-sistem yang rusak diberesin dengan pencegahan, dan itu dilakukan sekaligus sehingga tuntas. Kalau nanganinya perkara hanya sekedar satu kali terus kemudian diam, fokus dengan satu hal itu saja, saya pikir itu ya selesai sih cepat, mudah. Bagi penyidik mungkin yang mau sekedar mau bekerja saja menyenangkan gitu kan. Tapi ya tadi deterrent efeknya kurang. Tidak menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar. Di kasus yang kemarin juga gitu kan. Kita nangani perkara yang tadi dibilang Tanjung Balai. Kita juga menduganya perkara kecil, perkara biasa. Ternyata dari situ bisa membuktikan bahwa ternyata ada oknum di KPK yang bermain perkara. Dan itu ternyata banyak perkara yang terbukti. Lebih dari 5 kasus. 6 kasus apa ya? Saya lupa. Yang jelas itu yang bisa dibuktikan. Apakah lebih? Bisa jadi. Cuman masalahnya, saya nggak melihat ada orang yang risau. Untuk kemudian mau mengungkap siapa sih yang terlibat lainnya. Pimpinan KPK yang ada keterkaitan itu yang seharusnya
kaidahnya kepada pidana tapi hanya etik. Nah, itu kan ya kita sih prihatin ya. Betul, tapi saya yakin lah di kemudian hari ketika orang-orang yang punya orientasi atau cara berpikir yang tidak baik ini kemudian insaf, Iya, itu situasi Bang. itu akan berubah. Kita harus mendoakan selalu Kita itu, Bang. doakan semoga Oke, mereka Bang. insaf. Siap. Gitu ya. Oke, Bang, siap. Oke, saya pikir ini diskusi singkat dengan Yudi Purnomo Harahap terkait dengan penyidikan. Tentunya banyak lagi, Wah, tapi banyak, Bang. Ya. mungkin kita punya waktu yang lain ya. Itu Kita bisa diskusi lagi. berapa hari berapa malam, Bang. Gak pernah selesai. Nggak bisa selesai. Tapi hal poin-poin penting tadi diceritakan itu untuk membuat motivasi dan membuat semangat. Tentunya kita semua harus tahu dan terus memahami bahwa korupsi itu tidak boleh dimaklumi. Dan perilaku korupsi itu harus kita benci. Dan orang yang berbuat korupsi harus kita kasihani. Caranya gimana? Dilaporkan, ditangkap, diproses. Semoga dia insaf dan bertobat. Menjadi orang yang baik. Siap, Gitu, kurang mantap, lebih. Bang. Oke, saya pikir itu saja. Salam integritas, anti korupsi.